Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yudhistira Education. Today I'm going to explain English material about command or interaction and prohibition. Hari ini seperti biasa saya sampaikan materi bahasa Inggris kepada kalian semuanya, yaitu tentang command or instruction and prohibition. What is command or instruction and prohibition? Apa yang dimaksud dengan command atau instruction dan prohibition dalam bahasa Indonesia? Saya yakin di antara kalian semua banyak sekali yang sudah mempelajari materi ini. Materi bahasa Inggris ini sudah sering sekali dipelajari di SMP sederajat, kelas 7 juga ada, kelas 8 dan kelas 9 juga ada semuanya. Sehingga saya harapkan di antara kalian sudah memahaminya, sehingga hari ini akan saya ulang kembali materi ini agar kalian paham. Yang pertama adalah command atau instruction. Itu adalah sebuah perintah, ungkapan yang digunakan untuk memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu disebut command, atau bahasa lain dari command adalah instruction. Kemudian prohibition. What is prohibition? Apa yang dimaksud dengan prohibition? Prohibition itu larangan. Artinya adalah ungkapan yang digunakan untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Itu kalau prohibition. Sedangkan kalau instruction atau command itu adalah sebuah perintah. Yang pertama adalah command atau instruction. Saya jelaskan bagaimana cara membuat perintah dalam bahasa Inggris. Perlu kalian pahami bersama. Yang pertama adalah you should master about the formula of instruction or command. Hal yang pertama yang harus kalian pahami adalah rumus, ya, rumus bagaimana cara membuat perintah dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah verb diikuti objek, kata kerja diikuti objek. Nah, objek di sini yang perlu kalian ketahui adalah bisa diganti atau dimasukkan noun, yaitu kata benda. Contoh seperti drink the coffee. Ini contoh yang pertama. Drink itu kata kerja, the coffee itu kata benda atau sebagai objeknya. Drink the coffee, minumlah kopi itu. Nah, ketika meletakkan kata kerja ditaruh di paling depan sebuah kalimat, maka artinya adalah kata dasar dari arti kata kerja tersebut. Drink itu kan minum, karena kata dasarnya tetap minum, sehingga drink the coffee, drink itu bisa ditambahkan lah, minumlah. Drink the coffee, minumlah kopi itu. Ini kalimat perintah yang pertama. Kemudian the second, yang kedua, buy me a new mobile phone. Belikan aku sebuah HP baru. Buy itu kata dasarnya adalah beli, sehingga kita tambahkan saja kan, belikan. Me, belikan aku a new mobile phone, sebuah HP baru. Itu juga bisa sebagai kalimat perintah. Kemudian open the door, buka pintu itu. Close the door, tutup buku itu. Sweep the floor, sapu lantai itu. Nah, kata depan drink, buy, open, close, dan sweep ini semuanya adalah kata kerja pertama yang tanpa imbuhan apapun, yang diikuti dengan objek. Di sini saya berikan objek semuanya adalah nouns, kata benda. Next, close your eyes please. Tutup mata kalian. Nah, karena di sini ada kata please, maka kalimat ini berubah menjadi lebih sopan. Ketika kalian mengatakan close your eyes, tutup mata kalian, tutup matamu, nah, itu agak kurang sopan. Tetapi ketika ditambahkan please di belakang sendiri, maka berubah artinya menjadi tolong tutup matamu. Close your eyes please, tolong tutup matamu. Sit down please. Ketika sit down saja maka duduk. Nah, sehingga itu kurang sopan walaupun memang bisa digunakan untuk kalimat perintah. Tetapi ketika ditambahkan please di belakang sendiri, sit down please, maka berubah kalimat ini menjadi lebih sopan. Silahkan duduk. Nah, kemudian stand up,
berdiri, ditambahkan please. Stand up please, silakan berdiri, atau bisa diartikan dengan kata lain juga, tolong berdiri. Buy me a cat please, tolong belikan aku seekor kucing. Nah itu kan akan lebih sopan kedengarannya kan, ketika dibanding dengan kalian mengatakan buy me a cat, belikan aku seekor kucing. Nah itu kan agak kurang sopan. Ketika kita rubah atau kita menambahkan kata please di akhir kalimat, buy me a cat please, tolong belikan aku seekor kucing, otomatis kalimat ini berubah menjadi lebih sopan dalam bahasa Inggris. Kemudian instruction atau command, rumus yang kedua adalah menggunakan kata don't ya di depan sendiri, kemudian diikuti dengan verb infinitive. Verb infinitive that you should know is, yang harus kalian ketahui adalah verb infinitive itu adalah kata kerja pertama yang tanpa imbuhan apapun. Sebagai contoh kata depan don't close the door. Yang perlu kalian ketahui, don't itu artinya jangan ya. Don't itu artinya jangan. Don't close the door, jangan tutup pintu itu. Nah itu kan kalimat perintah juga. Kemudian contoh yang selanjutnya, don't disturb me, jangan ganggu aku. Don't itu jangan, disturb itu ganggu, me itu aku. Don't disturb me, jangan ganggu aku. Don't touch my hand, jangan sentuh tanganku. Contoh yang selanjutnya, don't take the book, jangan ambil buku itu. Don't buy the food, jangan beli makanan itu. Nah ini beberapa contoh kalimat yang diawali dengan kata don't, kemudian diakhiri dengan tanda seru, sehingga itu adalah menjadi sebuah command atau instruction atau kalimat perintah. Kemudian ada juga don't diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Sebagai contoh, don't be lazy, jangan malas. Apa arti be di sini? Di sini sebenarnya tidak ada artinya, hanya sebuah imbuhan kata yang tanpa makna, tetapi di sini harus ada, karena menghubungkan kata don't dengan kata sifat itu memerlukan imbuhan kata, yaitu be di tengah-tengah antara don't dan kata sifat. Don't be lazy, jangan malas. Don't be noise, jangan berisik. Don't be sad, jangan bersedih. Don't be shy, jangan malu. Oke, don't be shy, jangan malu. Nah, itu juga merupakan instruction atau command, kalimat perintah. Next, kemudian adalah prohibition. Nah, setelah tadi kita membahas tentang command dan instruction, how to make command and instruction, bagaimana cara membuat kalimat perintah sudah saya jelaskan tadi dengan rumus-rumusnya. Kemudian kita beralih ke prohibition, yaitu larangan. Untuk membuat kalimat larangan dalam bahasa Inggris, ada beberapa formula that you should understand yang harus kalian pahami bersama. Rumus yang pertama yang saya sajikan adalah subject diikuti must not, diikuti kata kerja pertama, dan diikuti dengan keterangan juga bisa. Keterangan itu apapun, bisa diikuti dengan, atau keterangan itu bisa dimasukkan dengan kata benda, kata sifat, ataupun keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Itu yang dimaksud keterangan. Subjek di sini yang perlu kita ingat bersama, subjek itu dalam bahasa Inggris ada I, you, they, we, she, he, it. Nah itu saya yakin kalian sudah hafal semuanya ya. Sebagai contoh, sesuai dengan rumus yang saya bacakan tadi, contoh kalimat untuk larangan, you must not, kamu tidak boleh. Must not di sini artinya tidak boleh. You must not eat here, kamu tidak boleh eat here, makan di sini. You must not eat here, kamu tidak boleh makan di sini. Nah itu kalimat larangan yang pertama. Kemudian you must not buy the food, kamu tidak boleh membeli makanan itu. Kemudian they must not play here, mereka tidak boleh bermain di sini. Nah kemudian kalimat larangan yang keempat adalah she must not touch me, dia tidak boleh menyentuhku. This is the some example how to make prohibition in English. Ini adalah beberapa contoh bagaimana cara membuat
kalimat larangan dalam bahasa Inggris sesuai dengan rumus yang saya sajikan. Kemudian rumus yang kedua adalah no. Kata no ini diikuti dengan kata kerja satu berbentuk ing. Yang perlu kalian ketahui bahwa no ini artinya adalah dilarang, bukan jangan ya. No swimming here. No kemudian diikuti kata kerja satu berbentuk ing. Swimming itu kata dasarnya adalah swim kemudian ditambahkan ing. No swimming here, dilarang berenang di sini. Atau contoh lain, no smoking, dilarang merokok. No taking a bath here, dilarang mandi di sini. No litter atau no littering ya, maaf, no littering, dilarang membuang sampah sembarangan. No scoring out, dilarang mencoret-coret. Biasanya ada kata no scoring out the wall, dilarang mencoret-coret tembok, mencoret-coret dinding. Kemudian ini biasa dipasang atau dipajang di kelas. No cheating, dilarang mencontek. Kemudian yang terakhir adalah no speaking loudly, dilarang berbicara dengan keras. Kalian bisa menemukan larangan ini. Yang terakhir, no speaking loudly, dilarang berbicara dengan keras, itu bisa bisa kalian temukan di library, perpustakaan, atau di masjid mungkin bisa ditemukan larangan-larangan ini. Oke, demikian penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan kalian bisa untuk membuat kalimat command atau instruction, kalimat perintah, dan juga prohibition, kalimat larangan, sesuai dengan rumus yang sudah saya paparkan tadi dengan beberapa contoh yang saya sajikan juga. Selamat mencoba untuk membuat kalimat instruction and prohibition. Okay, thanks for your nice attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.